Hai, balik lagi bersama saya Edi Saputra di channel Seorang Satpam. Profil Dudung Abdurrahman menjadi perbincangan publik setelah menjadi pemegang jabatan KSAD baru-baru ini. Ia menggantikan Andika Perkasa yang sebelumnya telah dilantik sebagai Panglima TNI. Tak sedikit kemudian yang mencoba mencari tahu profil Dudung Abdurrahman terkait berita yang kontroversi yang pernah dialaminya. Inilah daftar kontroversial pernyataan Dudung Abdurrahman sebelum menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi sama kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe lah supaya channel ini bisa berkembang dan terus memberikan info menarik. Dan kita intro dulu. Jreng. Boykot Habib Rizik. Beredar pesan berantai seruan mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab supaya memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran dan Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman. Sebab keduanya diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengacara Habib Rizik Syihab, Ikhwan Tuan Kota, membenarkan adanya pesan berantai seruan Habib Rizik tersebut. Menurut dia, pesan itu disampaikan Habib Rizik ketika tim kuasa hukum membesuknya di rumah tahanan Bareskrim Polri pada Kamis pekan lalu. Hilangnya patung tokoh G30S PKI. Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman mengaku tidak pernah memerintahkan untuk menghilangkan patung tokoh nasional G30S di markas Kostrad yang digagas oleh Presiden Soeharto. Pada 30 Agustus 2021, Dudung mengatakan ada mantan Pangkostrat Legend TNI Purnawirawan Azmin Yusri Nasution datang ke kantornya. Saat itu, Legend Azmin bertugas kurang lebih 1 tahun dan punya unek-unek yang mengganjal dalam hidupnya sampai sekarang, yakni membuat patung. Menurut ajaran agama Islam, membuat patung itu diharamkan, tidak boleh. Oleh karena saya memohon kepada Pak Dudung, hampir meneteskan air mata, saya sudah tua Pak Dudung, saya tidak mau nanti meninggal masuk neraka, ujar Dudung menyerukan permintaan ini. Kemudian kata Dudung, Legend Azmin mengungkapkan kegelisahannya bahwa patung-patung besar yang dibuatnya itu mengganjal kehidupannya. Ada 3 patung tokoh nasional, yaitu Jenderal Soeharto, Jenderal A.H. Nasution, dan Sarwo Edi. Mohon patung itu akan saya tarik dan saya musnahkan di museum, kata dia. Sebut semua agama benar. Dalam arahan yang diberikan Pangkostrat kepada jajarannya, dia mengingatkan kepada prajurit agar cermat dalam menyikapi berita yang beredar di media sosial. Pangkostrat meminta jajarannya tidak memudah mengirim berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama, karena semua agama itu benar di mata Tuhan, kata Pangkostrat. Mau membubarkan FPI dan copot baliho Habib Rizik. Pernyataan Dudung soal mau membubarkan FPI ini diucapkan saat dirinya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Hal itu disampaikan pada 20 November 2020 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Saat itu Dudung bersama Mapolda Metro Jaya yang masih dijabat Irjen Nana Sujana berkomentar mengenai baliho FPI yang dicopot oleh anggota TNI. Dia menambahkan setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada, termasuk kelompok ormas Islam sekalipun. Lanjutnya, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Republik ini. Siapapun di Republik ini negara hukum, maka semua harus taat kepada hukum. Pasang baliho ada aturannya, ada bayar pajaknya, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar. Tidak ada itu, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan saja, kata Dudung. Saya dengan kepolisian segala macam bergabung, koordinasi, saya copotin baliho. Karena sudah nggak benar, karena dipasang seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baliho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan saya sukanya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten menarik dan menghibur. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalam.